Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ada dua amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama, amanah sebagai seorang Abdullah, seorang abdi Allah. Yang kedua, Khalifatullah, sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Dua tugas ini, dua amanah ini harus benar-benar dijalankan oleh manusia. Yang tidak menjalankannya, dia pasti akan mengalami kerugian, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang tidak menjalankannya pasti mengalami hidup yang sempit, hidup yang susah, baik di dunia apalagi di akhirat. Oleh sebab itu, kunci kebahagiaan kita ini adalah kalau kita mampu meletakkan pertama diri kita sebagai seorang Abdullah atau abdi Allah. Itu bahagia. Kalau orang menempatkan dirinya sebagai seorang Abdullah, hidup itu bahagia. Mudah aja, lapang aja hidup nih kalau kita paham bahwa kita ini adalah hamba Allah. Selesai urusan kita. Bahwa kita ini adalah hambanya Allah, bahwa kita adalah abdinya Allah. Nah, sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dia hidup di muka bumi ini mendapatkan amanah dari Allah. Banyak orang hidup hanya sekadar hidup aja. Sekadar hidup aja. Pagi-pagi bangun cari makan kan. Kita sore-sore bulik, malam kawin, bisi anak. Selesai sudah. Besok itu lagi pagi-pagi keluar rumah cari makan, cari duit segala macam.
Sore boleh ke rumah, malam kawin, punya anak. Nah, hidup seperti itu aja, rutinitas seperti itu aja. Tanpa pernah dipikirkan, dihayati, untuk apa kita hadir ke muka bumi ini. Kita hadir ke muka bumi ini kan bukan sekedar untuk menjalani kehidupan aja. Bukan sekedar cari uang, bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga, cari pasangan, cari anak. Tapi ada tugas yang penting, besar yang harus kita mengerti, yaitu tempatkan diri kita ini sebagai seorang hamba Allah. Karena inilah tujuan Allah menciptakan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku sebagai seorang hamba Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Inilah tujuan utama Allah menciptakan hidup kita. Jadi sebenarnya kita mencari kehidupan dunia ini dalam rangka supaya bisa menjalankan tugas utama. Kita tuh mencari uang, bisa beli kendaraan, beli mobil, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kerjaan yang baik dan sebagainya. Dalam rangka apa kita mendapatkan itu? Dalam rangka menjalankan tugas utama kita sebagai hamba Allah. Tidak ada gunanya kita kalau misalnya tadi tuh cari duit aja, tapi mengabaikan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, tidak ada gunanya. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang hidup seperti itu, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu persis seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang lalai. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah jelaskan demikian. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun yabsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika ka'an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, akan kami penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia dipenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Siapa mereka ini? Lahum qulubun yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya untuk cinta dunia aja. Dikasih Allah hati, hatinya hanya untuk memahami dunia ini aja. Hanya memahami tentang kehidupan, tapi tidak pernah ingin memahami tentang ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul labsirun melihat. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat nih, 2002 nih, 2022 nih, bencana di negeri kita ini banyak benar. Musibah banyak benar. Coba kita hitung musibah luar biasa. Ada yang mobil terbalik, ada yang kapal tenggelam, ada yang kereta api anjlok, ada yang terbakar, ada yang gempa bumi, ada yang kebanjiran, macam-macam. Macam-macam. Banyak musibah negeri kita. Bahkan hendak menyambut tahun baru 2023 tadi, banyak musibah yang datang. Banyak musibah yang datang. Menyambut tahun baru 2023. Harusnya manusia bisa membaca ini, terutama orang beriman yang diberi Allah hati, akal, pikiran. Dia bisa membaca mengapa sampai banyak musibah yang datang silih berganti, seolah-olah tidak pernah berhenti. Datang terus musibah silih berganti. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Harusnya dibaca. Mengapa demikian? Barangkali Allah sedang ingin mengingatkan kita semua, hai manusia, khususnya orang beriman, jangan sampai kalian mengabaikan ayat-ayat Allah. Diingatkan sebujurnya. Cuma banyak orang kada sadar. Masuk tahun baru bukannya malah sadar, malah malam puncak kegilaan dunia itu adalah malam tahun baru. Di seluruh dunia, bukan cuma di Banjar aja, bukan cuma di Indonesia aja, seluruh dunia. Hotel-hotel hibak booking orang sebelumnya. Semua hotel penuh semua. Malam kemaksiatan. Tempat-tempat hiburan penuh semua. Kita lihat di TV itu. Seluruh negeri merayakan menyambut tahun baru. Harusnya muhasabah, baca diri. Tadi 2022 apa yang tersalah lah, apa yang masih kurang untuk diperbaiki 2023. Justru yang sebaliknya terjadi, orang bukan muhasabah, bukan dia baca dirinya, tapi justru bermaksiat semakin menjadi-jadi. Jadi menyambut tahun baru dengan kemaksiatan. Memulai tahun baru dengan keburukan. Gimana? Harusnya memulai tahun baru itu dengan kebaikan. Kumpul, ngaji, meramai kan. Bagus.
Itu terjadi karena manusia tidak pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tadi. Tidak dilihatnya. Walahum adzanun yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga tidak pernah dengar ayat-ayat Allah. Yang didengar cuman ayat-ayat setan yang dengarnya. Yang didengarnya cuman lagu-lagu dangdut, musik, apa segala macam. Telinganya hanya mendengar gosip, hasad-hasud dan sebagainya. Sementara tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada telinga kita. Padahal telinga ini maunya mendengar Quran aja. Maunya telinga kita ini, Pak, kalau kita bisa menangkap telinga tuh, apa pesan telinga tuh? Dengarkan Quran. Ini maunya dengarkan Quran aja. Matanya maunya melihat Quran aja. Hati ini memahami Quran. Tapi manusia terbalik justru. Karena tidak paham tugas sebagai seorang abdi Allah tadi, lalu hatinya untuk paham dunia aja, matanya mencari keindahan dunia, telinganya mendengar segala macam suara-suara yang bising, suara-suara yang buruk. Lupa terhadap fungsi sesungguh dirinya sebagai seorang hamba Allah. Padahal kita diciptakan untuk itu. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita doa sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu isinya kan doa sebenarnya intinya. Ya Allah, kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Doa nih. Setiap hari tidak kita baca tuh. Pernyataan diri kita nih, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Kami ini hamba-Mu ya Allah. Kami ini abdi-Mu ya Allah. Kita sudah membuat pernyataan seperti itu. Kita katakan kita mengabdi kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Pada kenyataannya kita menjadi abdi siapa kita? Jadi abdi manusia, jadi abdi harta, jadi abdi kekuasaan. Itu yang dikejar manusia semua. Berebut mencari harta, berebut cari kedudukan. Lihat seperti itu keadaan diri manusia. Itu karena manusia tidak pernah memahami fungsi dan peran dirinya sebagai seorang hamba Allah. Diberikan tugas sebagai seorang hamba Allah, tidak dipahami dengan baik. Rusak manusia. Ketika Nabi Isa ditanya, itu fitrah manusia. Nabi Isa masih kecil, masih merah, masih digendong ibunya, dipitnah, dituduh ibunya berbuat zina, lalu punya anak haram. Ya kan, belajar orang kafir, siapa bapaknya? Ajar Nabi Maryam, tanya aja sama anaknya. Tanya aja sama anaknya. Akhirnya dengan kehendak Allah, Nabi Isa yang masih kecil berpandir, bicara Nabi Isa. Qala inni abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dalam surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan Nabi Isa. Hampir bumi ini meledak. Hancur buminya, membabat habis manusia ini. Setiap datang bulan Desember, coba perhatikan tuh. Pasti bencana datang terus. Angin ribut, puting beliung. Termasuk ulun juga, tapi sedikit aja bang kenanya, karena korban juga dong sedikit. Pas angin kencang tuh, kalau ulun lagi mampir dekat toko buah, sekalinya baliho tuh jatuh gugur, nimpa mobil ulun tuh penyok belakangnya, pecah kacanya. Untungnya bukan kita yang kena, untung mobil. Alhamdulillah mobil aja kena, lain manusia yang kena. Itu Desember terjadinya tuh. Jadi kalau sudah masuk bulan Desember tuh, ternyata kata Allah begitu, ayat Allah mengatakan, bumi ini kata Allah hampir-hampir pecah, meledak bumi ini kata Allah. Murka alam nih. Dalam surah Maryam ayat 90 harus saja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Apa ucapan itu? Anda'u rahman, anda'u lirrahmani abada, anda'u rahmani walada. Apa ucapan mereka? Mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ucapan itu yang membuat hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung runtuh karena ada orang mengatakan Tuhan itu punya anak. Nah, itu tadi kalau orang tadi itu mengatakan Tuhan bisi anak. Lalu kita orang Islam, selamatlah, mengucapkan selamat orang Islam. Itu kan Desember tadi peristiwanya. Hampir pecah. Langit terbelah, bumi ini terbelah, langit anak pecah,
gunung runtuh gara-gara ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Itu murka manusia. Cuma saya manusia tidak membaca peristiwa itu sebagai peristiwa tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Nabi Isa ditanya, qala inni abdullah, aku ini seorang hamba Allah. Ataniyal kitab, didatangkan kepadaku kitab. Tanda seorang hamba Allah itu didatangkan kepadanya kitab. Kalau kepada Nabi Isa didatangkan kitab ya, Injil. Nabi Muhammad datangkan kitab Al-Quran. Kepada kita semua didatangkan kitab Al-Quran. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan dijadikannya aku sebagai seorang nabi. Nah, dari kecil Nabi Isa sudah mengatakan qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, kita pun demikian juga. Jadi ingat tadi bahwa kalau kita mengejar kehidupan dunia semata-mata saja untuk kesenangan hidup dunia, kita menjadi orang yang lalai. Dicap Allah orang yang lebih rendah, lebih hina dari hewan lagi. Kalau cuma hidup untuk cari kehidupan dunia aja. Jangan sampai juga Quran pun kita jadikan alat untuk mencari kehidupan dunia. Ini bedanya tipis-tipis saja. Bedanya tipis-tipis saja. Ya kan? Kalau orang usaha batu bara nyata kalau cari duitnya. Orang berkebun, orang berhuma, orang berwarung, berdagang, jelas cari dengan cara yang benar. Tapi hati-hati, ada orang yang menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia. Maka Allah ingatkan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Banyak orang seperti itu. Ini Quran nih, dia belajar Quran, dia hafal Quran, dia dakwahkan Quran. Tujuannya apa? Untuk dapat keuntungan dunia juga. Tidak seperti itu. Quran ini kita pelajari supaya mengerti, paham tugas sebagai seorang hamba Allah. Tugas sebagai seorang hamba Allah tidak akan dipahami kalau buku petunjuknya tidak pernah dibuka. Qala inni Abdullah ataniyal kitab. Aku ini hamba Allah, didatangkan kitab. Kita begitu. Kita katakan dalam hati kita, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Maka setelah sadar hamba Allah, ataniyal kitab, datangkan kitabnya. Datangkan, maksudnya datang kitab itu pelajarilah Al-Quran itu. Pahami Al-Quran, selami isi Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Itu insya Allah kita akan menjalankan tugas kita dengan benar sebagai seorang hamba Allah selama buku petunjuknya itu kita pelajari. Kalau tidak dipelajari kada kau, Pak. Tak paham. Ini kalau kita sudah memahami tugas sebagai seorang hamba Allah, itulah dia orang yang menang. Menang kita hidup, kita nikmat kalau seorang hamba Allah. Nah, hati-hati jangan sampai kita mengejar dunia melupakan tugas kita yang utama sebagai seorang hamba Allah yang tugasnya beribadah kepada Allah. Hamba Allah tugasnya beribadah. Jadi tandanya kita ini hamba Allah, ibadah. Semakin kuat ibadahnya, berarti semakin bagus kualitas seorang hamba Allah tadi itu. Koler beribadah, malas beribadah, turun kualitasnya sebagai seorang hamba Allah. Nah, buat kita ini menjadi hamba Allah yang punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jalankan tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami mohon pertolongan. Nah, ini tugas kita yang pertama. Kepada Allah namanya Abdullah. Secara vertikal ke atas namanya Abdullah. Yang kedua, secara horizontal namanya Khalifatullah. Apa itu Khalifatullah? Orang mengartikan pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Khalifah itu adalah wakil Allah di muka bumi. Jadi Allah memerankan kita ini manusia, memerankan diri kita sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Itu namanya Khalifatullah. Tugas utamanya apa? Memakmurkan bumi. Khalifah tadi tugas utamanya memakmurkan bumi, menjaga bumi, bukan menghancurkannya, bukan merusak-rusaknya, tapi menjaganya. Ini seorang khalifah. Orang Khalifatullah. Jalankan kata Allah, tugas kita sebagai seorang Khalifatullah. Nah, kalau manusia tidak memahami tugasnya sebagai seorang Khalifatullah, di Quran Allah jelaskan nanti gawainya hanya membuat tumpah darah saja. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kita ini hendak dijadikan sebagai seorang khalifah. Lalu berkata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kenapa ya Allah hendak akan menciptakan orang yang hendak merusak dan membuat tumpah darah di sana? Jadi malaikat sudah berprasangka, ini manusia yang diciptakan karena gawainya merusak aja dan membuat tumpah darah. Itu perkiraan malaikat. Lalu Allah mengatakan, sedangkan kami bertasbih dan memujimu. Kenapa kata kami aja jadi pemimpin di bumi? Kata malaikat, kami bertasbih memujimu. Kenapa hendak diangkat manusia sebagai khalifah bukan bumi? Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Allah, kadang itu kata Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Tapi ternyata rupanya prediksi malaikat ini bujur jadi kenyataan. Rupanya banyak gain manusia di atas muka bumi ini membuat kerusakan dan membuat tumpah darah. Tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah yang harusnya bukan membuat rusak, membuat tumpah darah. Justru khalifah tugasnya memakmurkan, bukan merusak bumi tapi memakmurkan bumi. Buat bumi makmur, bukan merusak-rusaknya. Nah, ini orang-orang tidak mengerti tugasnya sebagai seorang khalifatullah, sebagai seorang pemimpin. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah itu artinya pengubah. Khalifah itu artinya penakluk. 3 artinya: pemimpin, pengubah, penakluk. Jadi seorang khalifah itu harus jadi pemimpin. Artinya sebelum dia mampu memimpin orang lain, minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Khalifah tadi, pimpin diri kita sendiri nih, supaya hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Jangan hidup sesuai dengan kehendak seorang aja. Buat hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Pemimpin, pengubah. Nah, dengan kemampuan khalifah ini kita bisa mengubah. Dulu kita nakal, sekarang berubah jadi baik. Dulu kita malas, sekarang rajin. Dulu kita sombong, sekarang kita rendah hati. Berubah, itu kemampuan khalifah. Dengan kemampuan itu manusia harusnya bisa mengubah dirinya menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Karena kita diberikan kemampuan khalifah tadi, kemampuan mengubah. Kayu itu kalau kita rubah, itu manusia aja yang bisa. Kayu di hutan itu bisa dirubah jadi perahu, dirubah jadi meja, dirubah jadi kursi. Tidak ada makhluk Allah yang lain yang mampu kecuali manusia. Malaikat suruh malaikat buat rumah. Kadang-kadang kalau bikin rumah dari kayu, bisa lah malaikat? Tidak bisa. Yang bisa hanya manusia. Jadi kemampuan khalifah seperti itu. Kemampuan mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi lebih berguna. Tapi justru dengan kemampuan khalifah ini manusia diciptakannya bom atom, dihancurkannya. Ya, manusia. Nah, itu orang yang salah menggunakan kemampuan khalifah. Kemampuan khalifah itu bukan untuk menghancurkan, justru memakmurkan. Tugas utama khalifah di muka bumi Allah katakan adalah memakmurkan bumi ini. Ikut bertanggung jawab menjaga bumi, jangan sampai hancur, jangan sampai rusak. Itu tugas kita menjaganya. Tugas kita tuh mengelolanya. Boleh memanfaatkan isi bumi, memanfaatkan apa-apa yang ada di atas bumi, tapi tidak dengan merusak-rusaknya, menghancurkannya segala macam. Nah, inilah namanya tugas kita sebagai seorang khalifah. Kalau manusia tidak paham tugas khalifah, kata Allah, maka gawainya berbuat rusak dan berbuat tumpah darah. Berbunuh-bunuhan aja gawe. Pembunuhan, berkelahi, bercakut-cakutan, nah segala macam. Mengubah. Yang ketiga, khalifah artinya penakluk. Taklukkan dunia. Seorang khalifah itu dengan kemampuan pemimpinnya, kemampuan mengubahnya, kemampuan menaklukkan sang penakluk khalifah, dia mampu menaklukkan dunia ini. Dia mampu mengendalikan dunia. Bukan kita yang dikendalikan. Nah, jadi banyak manusia itu apa yang dia miliki harusnya dia kendalikan, tapi justru yang dia miliki itu yang mengendalikan dirinya. Orang sudah sholat maghrib, anak sholat, seorang sibuk depan rumah nyuci mobil. Orang azan sudah. Orang sudah azan,
Mandi belum, masih depan rumah anak. Bersihkan mobil. Apa yang dia miliki justru mengendalikan dirinya. Orang sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih depan TV, nonton sinetron, nonton berita. Orang azan sudah kada bergerak. Masih mending nanti datang ke masjid, datang musola, walaupun masbuk. Ada datang sama sekali ada. Kenapa? Apa yang dia miliki sudah mengendalikan dirinya. Ini kan bodoh namanya. Ini kan namanya bodoh. Masa kita dikendalikan oleh apa yang kita miliki. Punya handphone tuh, hidup kada bisa lepas dari handphone. Kalau kada punya handphone seperti kita mati aja. Itu berarti kita sudah dikendalikan oleh handphone. Nah kan, padahal kita kan kada bahari kan kada punya handphone kalau biasa aja kan. Biasa aja kita bahari kada punya handphone. Setelah ada handphone, kita kalau kada ada handphone terasa hidup ni ngalih banar. Sudah jalan tuh nah, tinggal handphone wani bulik, tinggal handphone dah berbulik tuh. Karena manusia sudah terikat dengan namanya apa yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Apa yang kita miliki itu justru bisa mengikat diri kita. Apa yang kita miliki justru bisa mengendalikan diri kita. Bukannya tidak boleh punya handphone, tapi harusnya kita yang kendalikan. Kapan dipakai, kapan digunakan. Nah, pakai yang baik, gunakan untuk yang baik. Kayak gini, pakai handphone tapi untuk hal-hal yang baik. Buka handphone, buka situs porno aja gabian. Buka handphone cari porno apa semua segala macam. Dikendalikannya oleh yang dia miliki. Bahkan kadang-kadang bisa membuat manusia itu sakit jiwa. Alat-alat yang dia miliki itu bisa membuat dia sakit jiwa. Gara-gara handphone banyak orang gila, banyak sudah kasusnya. Gila, stres gara-gara handphone. Tangan gerak-gerak sorangan. Nah, tangan gerak-gerak sorangan. Itu kasusnya banyak tuh. Nah, kalau tangan gerak-gerak sorangan. Gerak-gerak sorangan. Sudah kebiasaan. Main game. Kebiasaan. Mulai bangun guring sampai guring lagi, itu aja gawian. Nah, itu namanya orang-orang yang sudah dikendalikan apa yang dia miliki. Boleh aja kita memiliki sesuatu, boleh, tapi jangan sampai kita dikendalikannya. Justru kita yang mengendalikannya, kita yang mengontrol. Itu namanya kemampuan khalifah, kemampuan menaklukkan sesuatu. Taklukkanlah apa yang kita miliki, itu kita taklukkan. Dunia ini harus kita taklukkan. Jangan biarkan dunia masuk dalam hati, cukup dalam genggaman aja. Dunia itu cukup di tangan aja. Kalau di tangan dunia kan cepat keluarnya, mudah keluarnya. Nah, ini kalau katakan, inilah namanya tugas kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Jalankan tugas kekhalifahan itu. Jadi secara vertikal namanya Abdullah, secara horizontal namanya Khalifatullah. Ada hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, ada hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas. Ketika terjadi hubungan antara manusia, jalankan tugas kita sebagai seorang khalifah. Apa tuh salah satu tugasnya? Jangan buat tumpah darah, jangan berkelahi. Jadi kan ya, jangan merusak-rusak. Sesuatu itu sudah bagus, dirusak-rusak sudah. Padahal bagus sudah. Motor tuh bagus sudah nah. Dimacam-macam makan. Ganti ini, ganti itu. Biasanya kita orang muda kan. Klaksonnya bagus, diganti klaksonnya pop. Nyaring senyaring-nyaringnya klaksonnya itu. Diolah-olah orang. Padahal sudah bagus. Tapi diolah macam-macam. Nah, itu namanya bukan khalifah. Khalifah itu kemampuan khalifah mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik lagi. Bukan merusak-rusak. Tugas khalifah itu adalah memakmurkan, bukan merusak. Tugas utama khalifah mendamaikan, bukan menumpahkan darah. Tapi sekarang terjadi justru banyak orang yang merusak-rusak dan menumpahkan darah. Maka Abdullah dan khalifah ini dia disambungkan oleh titik tengahnya. Harus ada titik tengahnya menyambungkan. Ada vertikal sebagai kepada Allah hubungan kita namanya Abdullah, ada horizontal namanya hubungan kita kepada sesama manusia namanya Khalifatullah. Harus ada titik tengahnya nih yang menghubungkan kedua ini, yaitu sikap mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang dalam ketakwaan. Jadi kita berkasih sayang dalam ketakwaan. Jadi kita berteman, akrab, baik, akrab, semua untuk apa? Untuk urusan ketakwaan kepada Allah. Untuk tugas Abdullah tadi itu. Tugas kita sebagai Abdullah tadi itu mengabdi kepada Allah. Nah, itu berkasih sayang dalam kekeluargaan, berkasih sayang dalam ketakwaan.
Berteman itu karena ketakwaan. Kita sayang sama kawan kita karena dia bertakwa kepada Allah. Berkasih sayang dalam kekeluargaan. Kalau kasih sayang ini sudah ada, maka tidak akan ada menumpahkan darah. Kalau ada orang berkasih sayang, maulah bertumpah darah tuh. Berperang, berkelahi apa segala macam. Tidak mau. Kenapa? Ada rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang inilah yang terlihat sekarang itu di tengah-tengah umat Islam ini sudah mulai pudar, sudah mulai menurun kasih sayang ini. Mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan itu sudah mulai pudar. Yang ada kalau orang Jakarta bilang lo gue. Di Jakarta kayak itu aja sudah urusannya. Anak sebelah rumah atau anak mati lapar kah kada pedulinya. Yang pentingnya nyaman sorangan. Lo gue. Nah, itu di Jakarta tuh. Manusia ini jadi orang-orang egois semua. Tidak pernah peduli dengan orang lain. Yang dia pentingkan dirinya sendiri selamat. Itu karena tidak adanya semangat mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam ketakwaan. Jadi Abdullah dan Khalifah itu di dalamnya harus ada semangat mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Kita di masjid musola kumpul begini, harus kasih sayang. Kayak apa? Kalau dalam masjid itu bukan kasih sayang, berkelahi malah pengurusnya banyak. Kalau sebelah, harusnya kan kasih sayang nih. Ini di rumah Allah nih, mengurus rumah Allah. Tapi yang terjadi hampir sebagian besar masjid, hampir rata-rata masjid, coba cek kalau kalian percaya, di dalamnya itu berkelahi aja pengurusnya. Bujur atau bujur? Mana Bapak? Bujur kata bujur nih? Perhatikannya kalau kada percaya, coba cek masjid-masjid itu. Hampir rata-rata lah, kada semua Pak. Tapi rata-rata tuh berkelahi. Tadi hanya ulun ketemu sama orang tua muridnya, Ustadz mengurus kalau sekolahan, diamanahkan mengurus masjid, yaitu ulun bingung Ustadz, kenapa juga berkelahi pengurusnya jar. Pengurus yang lama tuh bendahara jar, duitnya diinjamakan ke orang jar. Lalu masjid tadi dibangun kada tuntung dibangun, duitnya terpakai ya dipinjamkan ke orang. Lalu ribut pengurus berkelahi, akhirnya dirombak pengurus ganti pengurus yang baru. Biasanya kalau sudah begitu, pengurus yang lama tuh kada datang lagi ke masjid sudah. Ganti sudah pengurus, ada lagi kawan dari Jambi nelpon juga. Wah, ini terjadi gini-gini. Tadinya ketua masjid, sekarang diampiakan voting suara kalah jar. Setelah itu jarang lagi ke masjid jar. Rupanya ke masjid karena ketua masjid benerai. Imam kada jadi ketua lagi, malas aku sudah jar, urus. Begitu. Kenapa itu? Karena ngurusnya itu bukan karena semangat ketakwaan kepada Allah tadi. Barangkali karena motif-motif tertentu juga. Bayangkan ini, sedangkan ngurus masjid aja berkelahi, apalagi di kantor, apalagi di pasar. Ya Pak Sebelah. Apalagi di kantor, di pasar, sedangkan di masjid aja berkelahi pengurusnya. Apalagi yang di pasar sana, apalagi di kantor. Itu karena manusia itu sudah kehilangan kasih sayang. Jakanya semangat mawaddah fil qurba itu aman dunia nih. Manusia kasih sayang semua. Masuk kantor nyaman, assalamualaikum, apa kabar? Wah enak. Kada denger berkasih sayang, itu yang mau diperjuangkan, semangat kasih sayang itu. Kita walaupun bukan saudara, tapi merasa seperti keluarga sendiri. Orang-orang yang beriman bertakwa tuh hubungannya itu dia merasa lebih kuat ketimbang saudara kandungnya. Lebih kuat itu terasa tuh. Kenapa? Ini seiman. Saudara sekandung belum tentu jadi jaminan. Tapi kalau saudara seiman sama-sama bertakwa itu yang menjamin. Kalau ikatan darah tuh belum menjamin lagi. Apa buktinya? Itu Qabil sama Habil. Nah, itu kan berading tuh. Saudara-saudara itu Qabil Habil, bisa terjadi peristiwa tumpah darah tadi. Qabil membunuh Habil. Ini saudara-saudara. Gara-gara bebinian. Berbunuh gara-gara bebinian. Nah, ini kan macam-macam kalau ada yang berbunuh gara-gara bebinian, ada saling bunuh gara-gara harta, ada saling bunuh gara-gara kedudukan, macam-macam modelnya. Kehilangan kasih sayang. Padahal hubungan kita kepada Allah tadi yang namanya Abdullah tadi itu tidak sampai ke Allah kalau tidak ada kasih sayang dalam diri kita. Hubungan kepada Allah itu hanya sampai kalau dalam hati kita ini ada sifat kasih sayang terhadap orang lain. Kasih sayang. Man la yarham la yurham. Tidak disayangi orang yang tidak menyayangi. Jadi Allah tidak menyayangi seseorang kalau dia tidak menyayangi orang lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Tugas kita Allah berikan yang pertama sebagai Abdullah beribadah kepada Allah. Yang kedua Khalifatullah memakmurkan bumi.
tugasnya memakmurkan bumi, tugasnya pemimpin, tugasnya mengubah, tugasnya menaklukkan. Titik tengahnya yang menghubungkan agar terjalin Abdullah dan Khalifah ini harus dalam diri kita tuh punya rasa kasih sayang. Yang tidak punya kasih sayang tidak sampai ke Allah. Makanya Al-Fatihah gitu kan. Pertama dengan kasih sayang dulu kada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ayat 1 tuh. Setiap kita baca Al-Quran, setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. 113 surah, cuma satu surah aja yang ada, surah At-Taubah, surah ke-9. Yang lainnya semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sifat kasih sayang. Artinya kita untuk masuk ke Al-Fatihah nih, untuk bisa memahami, menyelami Al-Fatihah, itu kunci utamanya kasih sayang. Nanti masuk Al-Baqarah, supaya bisa memahami apa pesan Allah dari Al-Baqarah ini dengan kasih sayang. Masuk Ali Imran, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam surah Ali Imran ini, bisa memahami, mengamalkannya dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Semua didasari oleh sifat kasih sayang. Maka diutus Rasul ke muka bumi, apa tugasnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau Muhammad ke atas muka bumi ini kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam, menebar rahmat, menebar kasih sayang ke seluruh alam. Itu tugas utama Rasul. Kita pun sebagai umat pun demikian. Tumbuhkanlah kasih sayang dalam hati kita ini. Jangan ketujuh bercakut, jangan ketujuh berhuwal, jangan ketujuh berkelahi dan sebagainya. Tak mau, jangan sampai dibiarkan setan kita ini bermusuh-musuhan. Memang kerjaan setan itu kerjanya adalah bagaimana caranya manusia ini bermusuh-musuhan. Padahal musuh kita siapa musuh kita? Aduh mubin, siapa musuh yang nyata itu? Setan justru. Tapi justru setan ini membuat manusia yang saling bermusuhan kehilangan kasih sayang. Bayangkan tadi belum katakan ngurus masjid ingin berkelahi. Ngurus masjid ingin berkelahi. Sampai bertamparan ada juga. Bayangkan tuh, padahal ngurus masjid. Kayak apa seperti itu? Harusnya kan kawak dimusyawarahkan, dirembukkan, tidak perlu ribut berkelahi, musyawarah, rembuk, mufakat, apa segala macam, cari solusi yang terbaik. Apalagi kalau kita sudah sesama Islam ini, kan? Cuma kadang-kadang begitulah setan mengganggu, setan yang menggoda membuat bermusuhan. Maka dari zaman Nabi itu terjadi perang saudara. Padahal ahli surga semua. Ali bin Abi Thalib kan ahli surga, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Aisyah istri Rasulullah juga adalah pemimpin di surga. Ini orang-orang hebat semua, bisa jadi berperang berdua tuh. Bisa memperang Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Padahal sesama orang beriman. Apa yang menyebabnya seperti itu? Karena ada orang nih yang mengompori ini. Nah, ada orang yang mengadu domba tadi ini. Ingin bagaimana supaya hilang kasih sayang, dibuatnya bermusuh-musuhan. Hampir begitu tuh. Yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah pasukannya anak Umar bin Khattab. Pasukan perangnya anaknya Umar bin Khattab. Ditariknya oleh Utsman bin Affan jenggotnya. Kalau bapakmu tahu, malu bapakmu. Tarik jenggot anak Umar bin Khattab. Kenapa itu bisa begitu? Jadi fitnah. Nah, setelah dijelaskan oleh Utsman, lalu dia mencegah anak buahnya. Jangan-jangan, maksudnya mencegah jangan membunuh Utsman. Tapi kata kawak lagi sudah nyerbu masuk. Akhirnya Utsman meninggal karena fitnah, karena permusuhan antar saudara sesama beriman. Peristiwa itu terjadi dan dia berulang terus sampai lewat ini. Kita perlu hati-hati, perlu waspada, jangan sampai seperti itu. Kalau ada masalah, hadapi dengan tenang, pelan, musyawarahkan, tempuh jalur-jalur yang baik, bukan berkelahi, bunuh-bunuhan, jangan sampai demikian. Kalau apalagi kan ngomong anak berkelahi kah? Jangan begitu. Anak apa kamu senang kah? Mengapa kita berkelahi teh? Yuk apa aja oke. Nah itu sudah orang preman, padahal orang beragama kan. Orang beragama masa gaya bahasa preman kan ada cocok. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tanamkan sifat kasih sayang. Jadi Abdullah dan Khalifah itu dia di dalamnya itu memerlukan semangat kasih. Kalau orang dalam hatinya itu sifat pengasih penyayang itu kuat, itu insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Dia akan menjadi seorang khalifatullah di muka bumi ini. Syaratnya tumbuhkanlah semangat kasih sayang tadi itu. Kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam pengorbanan. Di dalam Al-Quran istilah itu disebut dengan mawaddah fil qurbah.
Dan itu yang menjadi permintaan Allah. Dalam surah 42 ayat 23, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Demikianlah kata Allah, kami hendak menggembirakan hamba kami yang beriman dan beramal soleh. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Jadi Allah dan Rasulnya itu tidak minta apa-apa lawan kita nih. Allah Maha segala-galanya, tidak minta apa-apa lawan kita. Rasul tidak minta apa-apa lawan kita. Ini kan Quran disampai ke hadapan kita karena perjuangan Rasul. Perjuangan Rasul lah yang membuat Quran sampai di hadapan kita. Apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya? Kata Allah dan Rasulnya, tidak minta apa-apa. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Kada ada minta imbalan apa-apa. Illa, kecuali. Nah, berarti kecuali satu aja. Apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu aja yang diminta oleh Allah, kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi kalau kita ngurus musola, kasih sayang dalam kekeluargaan. Kalau ada masalah, musyawarah. Ngurus masjid, ngurus sekolah, kayak itu juga kasih sayang dalam kekeluargaan. Seperti kakak adik berkeluarga seberataan. Masya Allah, di zaman Rasul tuh begitu tuh, kasih sayang tuh kuat. Ini nah dalam cerita perang tuh kan, sahabat nih semua kelaparan semua. Belum makan peperangan, ada air kan, si kurang minum, melihat kawan ini cukup sini, jangan aku ikam aja. Yang satu lagi ikam aja, satu lagi ikam aja. Akhirnya semuanya mati semuanya. Itu maksudnya ya. Kan ada kesan seperti itu kan. Nah, saking ingin mementingkan teman tadi. Seorang haus benar, sudah hendak mati dan hendak minum, melihat sebelahnya kehausan, ikam aja yang minum. Nah, kita kan kada kalau mati-mati aja situ seorang, penting aku nyaman. Biar aja mati. Nah, kan kayak itu. Banyak manusia. Anak mati kata serah aja, yang penting aku nyaman. Nah, enak sorangan. Begitu manusia. Beda dengan zaman-zaman sahabat Rasulullah. Mereka mengamalkan ajaran agama Allah tuh. Kasih sayang itu betul-betul ditebarkan kemana-mana. Tebarkan salam, tebarkan kasih sayang. Bagi makan, itu kan waktu ke Madinah gitu kan. Apa dia gawe? Kasih makan, tebarkan kasih salam, tebarkan salam, kasih makan. Dipersaudarakan antara orang hijrah dengan muhajirin dengan ansor, itu dipersaudarakan. Itu tuh semangat kebersamaan itu betul-betul kuat. Itu yang membuat Islam itu hebat, besar, hampir sepertiga dunia di bawah kekuasaan Islam, itu karena semangat kasih sayang tadi itu, semangat kebersamaan. Sekarang itu yang pudar. Islam ini harus bercakut aja gawian. Nah, kita lihat medsos tuh, kalau gawian itu bercakut aja. Yang sini menyerang sana, yang sana menyerang sana, sana menyerang sini, saling serang aja terus. Padahal Allah minta kita berkasih sayang. Ini dia pesan-pesan dari ayat Allah tentang Abdullah dan Khalifah. Hubungan kita kepada Allah namanya Abdullah, hubungan kita kepada sesama manusia ini adalah namanya kemampuan Khalifah. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Titik tengahnya itu dia bisa dipersatukan, dapat kita jalankan kedua-duanya dengan semangat kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam ketakwaan. Ini bisa disampaikan, mudah-mudahan berguna dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.